Bapak ini kan saya kenal dulu jadi wali kota, Ya, kemudian gubernur, dan sekarang adalah Presiden Republik Indonesia. Itu pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya, Pak. Padahal kalau saya ini, Pak, terus terang ini curhat, Pak, ya, saya pengen jadi RT aja 2 periode ini gagal terus. Artinya skor yang kecil aja saya nggak mampu, tapi Bapak bisa meningkat yang luar biasa. Apa ada kunci-kunci dan resep-resep khusus itu, Pak? Pelajaran pertama yang paling penting itu adalah memimpin keluarga dulu. Ini penting banget. Ini pelajaran pertama, harus memimpin keluarga dulu. Dimulai dari keluarga. Iya, dimulai dari keluarga. Karena memimpin keluarga itu juga ada teorinya. Ada leadershipnya, ada kepemimpinan di situ. Terutama komitmen untuk keluarga, kasih sayang untuk keluarga, membahagiakan keluarga. Ya sama kalau kita pas jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, ya bagaimana komitmen kita untuk memberikan kasih sayang, membahagiakan rakyat kita, membahagiakan masyarakat kita. Dan ketika melihat rakyat bahagia, apa yang Bapak rasakan? Ya sama, ya tentu saja sangat bahagia kita, sangat senang kita. Nah, berikutnya Pak, ini mohon maaf, di luar sana itu saya sering mendengar infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Ya memang betul, infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan. Iya dong, masa orang disuruh makan aspal, Makan semen. orang suruh makan semen, ya kan tidak seperti itu. Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan, tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang, sehingga semua menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Kalau hanya kayak simsalabim ini murah, simsalabim ini menjadi terbuka lapangan pekerjaan, nggak ada itu. Ada caranya. Dengan infrastruktur yang baik, maka semuanya akan menjadi mudah dan murah, begitu Pak ya? Tuh, goalnya ke sana. Mohon izin sebentar Pak ya. Pikir. Nah, berikutnya Bapak, ini kan Bapak gencar membangun infrastruktur. Tetapi ada sebagian masyarakat kita juga yang punya pemikiran, kenapa uang sebanyak itu untuk membangun infrastruktur, kenapa nggak dibagi langsung aja buat mereka? Nah, ada yang berpikir begitu Pak. Gimana nih kalau menurut Bapak? Ini sama ya, kayak kita berumah tangga ya. Iya. Habis nikah berumah tangga dan kita ingin memiliki rumah. Rumah. Ya. Ini ada alternatif. Kalau pengen rumah sekarang, berarti kita harus beli tetapi dengan cara mencicil atau kredit. Betul. Tapi kalau kita pengen rumah 20 tahun yang akan datang, ya kita nabung dari sekarang. Baru beli rumah 20 tahun lagi. Pilihan-pilihannya seperti itu. Kemudian kalau yang namanya infrastruktur, saya berikan contoh misalnya Gelora Bung Karno yang sangat megah, yang membutuhkan biaya gede sekali, yang dibangun tahun 60-an. Itu adalah keputusan politik, tetapi saat itu mungkin sangat mahal sekali, tetapi tetap dibangun. Kita lihat sampai sekarang kita masih menikmati. Artinya apa? Meskipun mahal, tapi manfaatnya sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke cicit nantinya. Pikir jangka panjang. Iya, jadi jangan berpikir itu instan, hanya sekarang mintanya instan sekarang. Berpikir sekarang, berpikir juga jangka menengah, tapi berpikir juga jangka panjang. Itulah yang namanya visioner. Jadi Bapak punya yang namanya Kartu Indonesia Sehat, KIS. Nah, saya juga punya Pak. Kalau Cak Lontong punya KIS, sama-sama KIS tapi S-nya 2 Pak. Saya KISS, Kartu Indonesia Senyum-Senyum. Kartu Indonesia Senyum-Senyum ya. Ya, ada menurut saya hubungannya, ada hubungannya. Apa, Pak? Ya, sama-sama menjadikan kita sehat. Kalau KIS ya, ini KIS ini kalau ada masyarakat yang sakit bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit sehingga menjadi sembuh dan sehat kembali. Lagi. Kalau KISnya saya? Sama, itu kan juga orang tertawa, orang tersenyum kan juga menyehatkan, sama-sama menyehatkan. Iya, berarti kita punya program yang sama ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Karena tertawa itu sehat. Tertawa itu sehat, betul. Kalau sudah sehat,
itu kita bisa berbahagia. Nah, kemarin melihat di Instagram Bapak itu bertemu bersama ibu-ibu mekar. Itu kayaknya seru, akrab banget, bahagia banget tuh, Pak. Itu ibu-ibu mekarnya apa hubungannya? Ada hubungannya dengan ibu-ibu yang hobinya nyiram bunga gitu atau apa gitu? Enggak ada ya? Program Mekar ini sudah dimulai 2015. Mekar itu adalah membina ekonomi keluarga sejahtera. Dan sampai sekarang anggotanya, nasabahnya sudah 4.100.000. Sudah banyak sekali di provinsi-provinsi yang ada. Kita memberikan pinjaman karena ini untuk ekonomi super mikro dan mikro, memberi pinjaman ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Yang saya senang setiap bertemu dengan ibu-ibu mekar ini adalah ada yang cerita, Pak, saya dulu jualan keliling, sekarang punya warung di pasar. Kita seneng ya. Ada juga, Pak, saya dulu jualan di warung, jualan pempek. Setelah mendapatkan program Mekar, kita sekarang sudah punya 2 warung, bukan jualan pempek saja, tapi jualan gorengan dan nasi uduk. Nah, ini memang ekonomi super mikro, ekonomi mikro. Inilah saya kira program-program untuk ekonomi rakyat yang real dan betul-betul kita kerjakan. Selama 4 tahun kita memang tidak mengangkat program Mekar ini karena memang kita evaluasi, kita koreksi ya, baru 2019 ini mulai kita angkat bahwa program Mekar ini sangat bermanfaat untuk rakyat kita. Wah, luar biasa karena prinsip mekar namanya, jadi usahanya juga berkembang. Iya, dan itu dibangun per kelompok, gandeng renteng. Jadi nyicilnya setiap minggu, kemudian ada pertemuan, kemudian mengevaluasi apa yang harus diperbaiki dan dikerjakan, sehingga ini menjadi sebuah kelompok-kelompok ekonomi kecil yang sangat bagus, saling berinteraksi, saling tukar pengalaman, tetapi yang paling penting mereka disiplin dalam mengangsur. Penting ya. karena mereka memang motonya adalah jujur, disiplin, kerja keras. Ini adalah perempuan-perempuan pekerja keras, perempuan-perempuan yang pantang menyerah. Dan saya melihat di lapangan begitu sangat membanggakan sekali. Ibu-ibu mekar, apa mungkin nanti dikembangkan ada nggak program perpanjangan nih, bapak-bapak mekar gitu, Pak? Kalau ada, saya tertarik nih, Pak. Saya nggak bisa ikut ibu-ibu, Pak. Maksudnya saya jadi ibu-ibu mekar. Memang untuk ibu-ibu ini yang pengalaman kita 4 tahun, ibu-ibu ini memang lebih disiplin dalam mengangsur. Sehingga laporan akhir tahun 2018 kemarin, non performing loan, jadi pinjaman yang tidak balik itu dapatkan tidak ada, hanya 0,1%. Ada yang normal itu 2,5 atau 3%, ini hanya 0,1%. Artinya mereka betul-betul disiplin mengangsur, Tertib lah ya. tertib mengangsur. Ini yang kita senang. Saya ingin tahu kalau cita-cita Bapak itu apa? Bangsa ini, bangsa kita ya, juga memiliki mimpi besar, memiliki cita-cita besar. Sesuai dengan konstitusi kita, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya itulah yang juga saya impi-impikan, membangun negara ini, membangun infrastruktur yang merata di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Lorote. Terima kasih sudah memberi kesempatan waktu buat saya untuk mengobrol dengan Bapak yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini memberikan semangat baru bagi kita. Dan yang jelas saya sebagai pribadi, masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia lain, kita punya cita-cita yang sama, menjadikan bangsa ini menjadi lebih besar. Untuk itu kita bantu Presiden kita mencapai cita-citanya.